Fraud mungkin adalah satu kata yang cukup familiar bagi para pelaku usaha atau pengusaha yang ya perusahaannya cukup besar, atau mungkin menengah ke bawah juga ada yang beberapa sudah tahu fraud itu apa. Nah, di sini fraud adalah salah satu kecurangan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Kecurangan di sini maksud adalah bisa manipulasi uang, bisa kesalahan data, atau datanya kurang valid. Nah, kira-kira bagaimana cara kita mencegah fraud yang terjadi di perusahaan? Tips yang pertama dalam mencegah fraud yang terjadi di perusahaan adalah lakukan pencatatan dan pembukuan dengan program keuangan yang cukup memadai. Fungsinya untuk apa? Jika kita tidak menggunakan program yang memadai, maka seluruh transaksi yang terjadi dalam perusahaan kita tidak akan terrecord atau tercatat dengan baik. Lalu bagaimana cara kita memeriksanya? Kalau kita tidak bisa memeriksa dari situ, maka munculnya fraud akan lebih besar lagi kemungkinannya. Cara yang kedua adalah memastikan bahwa SOP perusahaan berjalan dengan baik sesuai dengan koridornya. Nah, ini juga menjadi salah satu tolak ukur bahwa fraud itu tidak akan terjadi jika SOP di perusahaan yang sudah disepakati oleh manajemen berjalan dengan baik. Jika tidak berjalan dengan baik, maka pasti akan ada beberapa kecurangan-kecurangan yang terjadi di tengah-tengah transaksi. Yang ketiga adalah mengadakan sistem pengendalian internal. Yang keempat, melakukan komunikasi antar divisi internal dengan baik, seperti divisi produksi dengan divisi penjualan. Karena mereka yang saling berkaitan terkait produk yang akan dijual dan produk yang akan dibuat di pabrik kita, di produksi kita. Maka mereka harus sering-sering melakukan komunikasi dengan baik. Jika mereka terjadi miskomunikasi di tengah-tengah jalan, maka antara produk yang dijual dengan kualitas yang dibuat tentu tidak sinkron. Yang kelima, sesuai dengan tugas HRD adalah melakukan pengecekan setiap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari setiap karyawan. Kenapa? Karena jika mereka tidak diawasi, yang namanya karyawan pasti kinerjanya ada yang naik, ada yang turun. Nah, untuk mencegah itu semua agar semua tetap flat, semua tetap terjaga dengan rapi, maka kita wajib melakukan pengecekan setiap kinerja karyawan dan apa yang mereka kerjakan di setiap harinya. Yang keenam, melakukan audit di setiap periode tertentu. Nah, ini biasanya dilakukan oleh pihak-pihak eksternal seperti konsultan pada umumnya. Kenapa? Karena di setiap perusahaan wajib ada yang namanya tim pemeriksa. Agar apa? Agar kita bisa menanggulangi terlalu banyak atau mungkin bisa jadi fraud yang akan terjadi di kemudian hari. Maka itu perlunya dilakukan audit. Yang ketujuh adalah melakukan proses rekrutmen dengan baik. Dengan cara bagaimana? Kita harus menimbang baik buruknya dari calon karyawan yang akan kita rekrut tadi. Entah mungkin dari psikotes atau mungkin dari tes yang berkaitan dengan apa yang posisi yang dia lamar atau bagaimana. Nah, kita tidak hanya harus melihat dari satu divisi, satu pribadi yang hanya pintar saja atau hanya orang yang mau belajar saja. Itu harus paket lengkap ya Bapak Ibu semuanya. Jadi itu tips dari saya. Oke, sekian untuk video kali ini terkait bagaimana cara mencegah fraud di perusahaan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe untuk channel kita. Sampai ketemu di video berikutnya.